Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wahib Asyari SAP MAP selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial. Pertama kali perkenalkan, nama saya Aulia Niska dengan NIM 220663320110506. Izinkan saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul itu pengaruh kecerdasan emosional dan komitmen organisasional terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Selanjutnya yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi dalam penelitian saya yaitu yang pertama, kinerja pegawai belum optimal. Kinerja sebagian pegawai masih rendah dan belum optimal mencapai standar yang diharapkan. Nilai penilaian kinerja hanya berkisar 80-an, belum mencapai target 90-100 yang diinginkan. Kinerja yang belum optimal ini berdampak pada pencapaian tujuan strategis puskesmas dan kualitas pelayanan masyarakat. Yang kedua yaitu tingkat absensi pegawai tinggi. Tingkat ketidakhadiran pegawai cukup tinggi, baik itu izin, cuti, maupun mangkir. Dalam 1 tahun, jumlah hari kerja yang hilang itu akibat absensi mencapai 1.191 hari. Tingginya absensi ini menurunkan produktivitas dan efektivitas kerja pegawai. Selanjutnya yaitu kecerdasan emosional pegawai masih rendah. Ditemukan pegawai dengan kecerdasan emosional yang rendah terlihat dari seringnya terjadi perselisihan atau pertengkaran antar pegawai. Kecerdasan emosional yang rendah menyebabkan hubungan interpersonal yang buruk, menurunkan semangat kerja, dan berdampak negatif pada kinerja individu maupun tim. Yang keempat yaitu komitmen organisasional pegawai kurang. Sebagian pegawai menunjukkan tingkat komitmen organisasional yang rendah. Kurangnya komitmen ini berpotensi menurunkan loyalitas, tanggung jawab, dan partisipasi pegawai dalam organisasi. Data ini bersumber dari SDM dan umum dan hasil wawancara pada saat observasi. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu kinerja pegawai pada beberapa pegawai di Puskesmas Sungai Pua masih rendah dan belum optimal. Yang kedua, kecerdasan emosional pada beberapa pegawai di Puskesmas Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua masih rendah dan belum optimal. Yang ketiga yaitu komitmen organisasional. Pada beberapa pegawai Puskesmas Sungai Pua masih rendah dan belum optimal. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah serta dapat mencapai sasaran yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk menghindari kesalahpahaman dan penyimpangan yang berlebihan serta terbatasnya kondisi, tenaga, biaya, dan waktu yang dimiliki penulis. Maka penulis membatasi penelitian ini hanya mengenai pengaruh kecerdasan emosional dan komitmen organisasional terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, dapat ditemukan rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh antara kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh antara komitmen organisasional terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka.
Ada beberapa indikator dalam setiap variabel. Yang pertama yaitu indikator kinerja pegawai. Menurut Wirawan tahun 2009, halaman 166 yaitu tanggung jawab, kuantitas kerja, kualitas kerja, kehadiran, dan kemampuan bekerja sama. Selanjutnya indikator kecerdasan emosional. Menurut Wang dan Lau tahun 2002, halaman 246, yaitu penilaian dan ekspresi emosi dalam diri, penilaian dan pengakuan emosi orang lain, peraturan emosi dalam diri, dan penggunaan emosi untuk memfasilitasi kinerja. Selanjutnya yaitu indikator komitmen organisasional menurut Allen dan Mayer tahun 2000 halaman 290, yaitu komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Tentunya saya melihat penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu menurut Nazhan dan Rafiq tahun 2019 yang berjudul yaitu The Impact of Emotional Intelligence, Employee Engagement, Mediation, Role of Job Satisfaction, yang hasilnya kecerdasan emosional secara drastis mempengaruhi keterlibatan kerja adalah variabel multidimensi terpelajar yang mencakup subtipe varian kecerdasan emosional. Yang kedua, Fitri Astuti Triana tahun 2013. Yang ketiga, menurut Arianto dan Triastiti tahun 2011. Yang keempat, Altindak tahun 2015. Yang kelima, menurut Fu dan Despan tahun 2013. Yang keenam, Serhan dan Gazas 2019. Dan seterusnya. Perbedaan penelitian saya yaitu saya memadukan antara kecerdasan emosional dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai. Jadi memang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan lebih dalam untuk diteliti. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini ditandai tanda panah itu menunjukkan adanya pengaruh langsung antara kecerdasan emosional dan komitmen organisasional terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis ini adalah awal sebelum dilakukan penelitian. Yang pertama yaitu H01, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai. HA1, terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai. H02, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasional terhadap kinerja pegawai. Dan HA2, terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasional terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis desain penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang akan saya gunakan yaitu deskriptif kuantitatif menurut Sugiono tahun 2019 yang merupakan bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh kecerdasan emosional dan komitmen organisasional terhadap kinerja pegawai. Tempat dan waktu penelitiannya yaitu yang berlokasi di Puskesmas Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua. Waktu pelaksanaannya insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Populasi dan sampel. Populasinya seluruh pegawai Puskesmas Sungai Pua yang berjumlah itu 56 orang. Sedangkan sampelnya menggunakan parpol sampling 56 orang karena kurang dari 100 orang. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel dependen Y kinerja pegawai, sedangkan variabel independen X kecerdasan emosional dan komitmen organisasional. Definisi operasional variabel. Kinerja pegawai yaitu pencapaian atau hasil kerja pegawai selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran yang dimilikannya. Kecerdasan emosional yaitu kemampuan seseorang
dan mengendalikan keadaan emosi yang ada di dalam dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan mental, kemampuan kerja, dan meningkatnya hubungan yang harmonis dengan para rekan kerja. Selanjutnya yaitu komitmen organisasional, yaitu hubungan yang kuat antara organisasi dengan anggota organisasinya, sehingga menciptakan loyalitas pegawai terhadap organisasi. Jenis dan sumber data. Data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, sedangkan data sekunder yaitu melalui dokumen resmi laporan absensi dan penilaian kinerja pegawai. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner tertutup dengan skala Likert 1-5. Instrumen penelitiannya kisi-kisi instrumen berdasarkan indikator setiap variabel. Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas itu untuk memastikan butir-butir pertanyaan pada kuesioner benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Sedangkan reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi instrumen, biasanya menggunakan kelompok alfa besar dari 0,6. Teknik analisis data. Analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai variabel yang ada dalam penelitian ini, sehingga ditemukan sebaran datanya. Uji asumsi klasik yaitu untuk memperoleh nilai pemerkiraan yang tidak bias dan efisien dari persamaan regresi. Maka pelaksanaan analisis ini harus memenuhi beberapa asumsi klasik sebagai berikut. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data, apakah terbentuk distribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikan uji Kolmogorov-Smirnov besar dari 0,05, berarti data sampel dinyatakan normal. Sedangkan kalau 0 kecil dari 0,5, berarti data sampel yang dinyatakan tidak normal. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, di mana uji itu ketidaksamaan antara varian dari error setiap variabel bebas. Uji ini jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas, analisis regresi berganda. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Ada uji T untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen. Uji F untuk mengetahui pengaruh simultan kedua variabel dependen terhadap kinerja pegawai. Dan uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap kinerja pegawai. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.